Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mulai bahas sekarang ya tentang kaidah, bukan kaidah ya, larangan khusus. Jadi kaidahnya kan sumber dari masalah itu adalah melanggar Al-Quran dan hadis ya. Jadi apapun itu secara umum jika kita langgar, maka kita akan mendapat masalah. Nah, tapi ada larangan yang khusus ya. Jadi karena larangan itu banyak sekali ya. Kalau teman-teman cek itu mungkin sangat banyak, dan kita fokus ke larangan khusus ya, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, larangan yang pertama khusus yang pertama adalah tentang makanan yang halal ya. Jadi kita harus makan makanan yang halal. Oke? Jadi jika kita makan makanan yang halal, insya Allah kita tidak mendapat masalah gitu ya. Dalam arti apa? Dalam arti kita sehat gitu. Oke, apa aja? Ya, mari kita bahas ya makanan halal haram. Jadi yang halal itu, yang pertama itu mengenai proses menyembelih ya. Jadi proses menyembelihnya itu harus dengan menyebut nama Allah ya. Jadi makanan Kristen, makanan yang bikinan orang Kristen itu boleh ya, asal dia menyebut nama Allah gitu ya. Oke. Dan diusahakan itu nyembelihnya di urat nadi gitu kan, pakai pisau yang tajam gitu kan. Lalu jenis hewan yang halal ya apa aja? Itu ada hewan darat ya, yang meliputi ada unta, sapi, kambing, ayam, burung ya. Yang tapi burung itu yang tidak berbahaya ya. Kalau burung yang berkuku gitu ya, yang berbahaya itu haram juga ya. Lalu semua hewan laut ya. Semua hewan laut itu halal ya. Mengikuti dalil dalam Quran yang mengatakan bahwa semua yang hidup di laut itu halal. Jadi semua yang di laut itu halal. Oke. Lalu ada juga semua makanan ya, yang dari tumbuhan. Jadi makanan yang dari tumbuhan itu semuanya halal, kecuali makanan tersebut beracun atau makanan tersebut ya si tumbuhan tersebut memabukkan gitu ya. Oke, apalagi? Lalu bagaimana dengan produk olahan? Nah, produk olahan itu boleh ya, halal gitu ya, asal si olahannya itu tidak mengandung hal-hal yang haram gitu kan. Misalnya keju, roti, minuman, itu semuanya halal ya, selama tidak mengandung bahan yang haram ya. Itu bahan yang haram itu apa? Seperti misalnya lemak babi atau zat yang memabukkan gitu kan. Oke. Lalu ada juga bagaimana dengan hewan air ya dan buruan laut. Jadi semua makhluk laut itu boleh dimakan ya, tanpa disembelih gitu. Jadi bangkainya pun halal ya kalau yang di laut gitu. Ini termasuk kera, ikan gitu kan, kerang, hewan laut lain gitu kan, selama mereka bukan yang hidup di dua alam gitu. Seperti katak. Nah, kalau katak tuh jatuhnya haram karena dia di air dan hidup dua alam gitu. Oke. Lalu ada juga babi ya. Bagaimana dengan babi? Babi itu dan semua produk turunan itu haram ya. Jadi mengharapkan jadi babi, daging babi ya, dan semua bagian tubuh babi ya, termasuk minyak babi, lemak gitu kan, gelatin dari babi, ya, semuanya haram ya. Lalu bagaimana dengan hewan yang bertaring ya? Nah, ini hewan yang bertaring ini dan burung yang punya cakar yang tajam itu haram ya. Jadi hewan yang memiliki taring itu misalnya harimau, singa, beruang ya. Jadi beruang tuh haram ya. Oke. Atau burung yang menggunakan cakar ya, cakar tajam, yaitu seperti elang, burung hantu. Ya, burung hantu haram ya, karena dianggap buas dan berbahaya gitu.
Lalu yang haram lagi ada darah ya, darah. Nah, darah itu ya darah yang mengalir ya. Baik darah manusia maupun darah hewan itu haram kalau kita makan ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak si kita nih misalnya si daging ayamnya tuh kayak ada sisa darahnya gitu pas kita makan, nah itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada sisa darah pada daging itu, kalau sisanya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja mengkonsumsi darah gitu kan, nah itu baru nggak boleh guys, haram. Nah, bagaimana dengan hewan yang matinya tidak disembelih? Selain yang hewan laut ya, kalau hewan laut nggak disembelih nggak apa-apa. Ini yang selain hewan laut tapi tidak disembelih, nah itu tidak boleh, karena itu bangkai guys. Sebutnya bangkai atau hewan yang mati tanpa penyembelihan saya dianggap haram. Nah, ini termasuk yang mati tercekik, jatuh atau dipukul hingga mati gitu. Nah, ada bangkai yang boleh dimakan, itu apa? Ikan ya, belalang. Nah, belalang tuh boleh gitu ya, boleh dimakan tanpa disembelih gitu ya. Mungkin karena bayang kali ya nyembelih belalang gitu, kayaknya lama gitu. Oke. Lalu yang haram lagi ya, ini contoh yang haram ya, yang harus kita jauhi, atau minuman atau zat yang memabukkan. Nah, ini penting banget ya. Kenapa? Karena sekarang tuh seolah-olah minuman atau makanan yang memabukkan tuh dianggap biasa ya. Sekarang tuh kaum milenial ya, yang kelahiran 2000-an gitu, itu kayak banyak gitu, seolah-olah biasa gitu. Itu nggak tahu tren dari mana gitu ya. Oke. Nah, ini pun saya mungkin saya ulas lagi ya. Ada kejadian gitu, jadi minuman keras dan menyebabkan kebutaan. Jadi ini perlu kita waspadai ya guys. Jadi makan minum yang halal ini atau menjauhi yang haram ini jangan dianggap sepele gitu. Oke, jadi bukan karena basa-basi, bukan guys. Karena memang itu serius gitu. Ketika Islam melarang sesuatu itu serius, bukan karena sekedar ingin mendapat pahala atau menghindari dosa, bukan itu. Karena di situ sebenarnya untuk kebaikan kita, itulah intinya. Oke. Nah, siapa yang mengalami kebutuhan itu, yang itu ada masuk di Corbuzier podcast ya, itu namanya Dino kalau nggak salah. Dia mengalami kebutuhan karena dia rutin minum minuman keras. Jadi buat teman-teman yang ingin buta, silakan minum minuman keras. Jangan minum guys. Oke. Nah, yang haram lagi yang perlu kita jauhi adalah hewan yang hidup di dua alam atau amfibi maksudnya. Jadi sepertinya seperti kayak katak gitu kan, buaya ya, tidak boleh dimakan ya, karena maksudnya dia hewan bukan masuk hewan laut murni ya, yang tadi itu ya, katak dan buaya ya. Katak itu malah dalam hadis ya ada khusus ya, bahwa larangan khusus itu tidak dibunuh katak, untuk katak ya. Jadi dibunuh aja haram, apalagi dikonsumsi. Jadi dari situ ternyata ya. Oke. Nah, bagaimana dengan serangga dan reptil ya? Oke, jadi sebagian besar serangga dan reptil seperti ular. Jadi sebagian besar serangga ya dan reptil seperti ular, kalajengking, kecoa itu haram ya. Nah, kecuali belalang. Jadi belalang ini boleh dimakan. Jadi yang suka makan kecoa tolong dihentikan ya. Oke, nggak tahu sih ada nggak yang makan kecoa. Oke. Nah, bagaimana nih kalau ada campuran ya, jadi makanan halal dan haram tuh bergabung gitu menjadi satu. Nah, jadi jika makanan halal ya dicampur dengan yang haram, maka makanan tersebut jadi haram gitu. Jadi misalnya ada makanan yang halal gitu ya, dimasak gitu ya dengan lemak babi atau misalnya alkohol gitu, itu menjadi haram ya. Bisa juga, atau misalnya si makanan yang halal diproses pakai alat atau wadah yang terkontaminasi bahan yang haram, maka makanan tersebut
tersebut jadi haram ya, kecuali si wadahnya itu disucikan dulu lah, tapi kan ya gitu deh. Nah, bagaimana sih yang dengan yang subhat atau yang ragu-ragu ya? Jadi makanan yang diragukan status kehalalannya ya, jadi kita tuh harus cenderung berhati-hati gitu, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa kita harus menghindari perkara yang subhat gitu, demi menjaga kesucian agama dan keselamatan diri kita gitu. Oke. Lalu apa kira-kira pengaruh ya dalam penyucian alat makan atau pakaian ya? Jadi jika suatu alat atau pakaian terkena najis yang diharamkan seperti babi, maka alat atau pakaian itu perlu dibersihkan secara khusus ya. Jadi khusus kalau misalnya najisnya itu kayak babi, bersihkan itu harus khusus guys. Jadi harus dengan 7 kali gitu. 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah, terutama jika terkena air liur anjing ya. Nah itu. Nah, bagaimana dengan alkohol ya? Penggunaan alkohol tapi dalam obat-obatan. Nah, untuk ini ya, untuk alkohol di obat-obatan ini jika tujuannya jelas dan tidak ada alternatifnya itu ada keringanan ya. Namun itu terbatas dan ya sangat mendesak gitu ya. Ya kalau bisa cari obat yang tidak mengandung alkohol gitu. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Makanan-makanan yang halal dan apa saja tadi ya, dan yang haram juga apa. Tadi lebih banyak kriteria yang haram sih ya. Ya, jadi semua binatang ya kecuali yang tadi. Jadi semuanya boleh kecuali yang tadi haram-haram tuh. Babi, anjing, terus yang hidup di dua alam ya. Terus juga yang hewan buas dan burung yang misalnya punya kuku tajam gitu kan. Nah itu haram ya. Harimau juga kan haram gitu kan. Kenapa? Ya bayangin teman-teman kalau teman-teman mau makan gitu kan, terus teman-teman berburu harimau, pasti dapat masalah gitu. Nggak usah ditanya. Bukannya teman-teman makan harimau, tapi teman-teman dimakan sama harimau gitu. Ya gitu guys. Ya gitu intinya. Jangan lupa untuk ingat, jadi kita tuh sesuai kita makan makanan yang halal tuh bukan karena kita biar kita nggak dosa. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya biar kita, Allah tuh sayang kepada kita. Jadi ngasih tau nih, ini jangan makan ini, jangan makan ini, biar kita sebenarnya selamat. Sebenarnya itu. Kalau konsep halal dan dosa mah sebenarnya itu tuh ini aja sih, kayak apa ya? Iya memang ada konsep halal dan dosa ya. Cuma sejatinya sebenarnya Allah tuh sayang pada kita ya. Jadi apa yang haram itu sebenarnya berbahaya. Jadi jangan coba-coba. Oke, sudah banyak yang kejadian makan makanan yang haram, seperti misalnya atau minuman yang haram kayak alkohol ya. Udah banyak kejadian, itu kasus kebutaan tuh bukan satu. Teman-teman silakan googling ya. Dan juga jangan makan makanan yang haram lain kayak binatang buas, kayak harimau atau ular gitu kan. Bayangin kalau teman-teman makan ular gitu ya, tiap hari nyari ular kobra, pasti dapat masalah ya kan. Bukannya teman-teman hidup, malah teman-teman mati dipatok kobra. Jadi masuk akal ya, aturan Islam itu masuk akal. Jangan makan ular karena bisa dipatok. Jangan makan harimau karena teman-teman bisa dimakan bisa dimakan balik oleh si harimau. Oke, itu aja. Kalau beruang juga diharamkan. Kenapa? Malah teman-teman bisa dihajar sama beruang. Oke, itu jadi terbukti Islam itu untuk kebaikan kita gitu ya. Ya gitu aja guys, sudah lumayan tuh, hampir 15 menit.
Oke, segitu. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.